Shalom, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Justin Banjauru, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Tema yang akan dibahas adalah tentang predestinasi. Video ini merupakan tugas UAS Teologi Proper Sekolah Tinggi Agama Kristen Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita mulai. Selama berabad-abad, salah satu topik yang telah menjadi pusat perdebatan teologis dalam kekristenan adalah ajaran predestinasi. Nah, konsep ini mengangkat pertanyaan fundamental tentang bagaimana Allah memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan ditolak oleh Allah. Nah, ajaran predestinasi ini mempengaruhi pandangan tentang kedaulatan Allah, kehendak manusia, dan sifat kasih karunia ilahi. Perdebatan predestinasi telah membagi komunitas kekristenan menjadi berbagai aliran teologis yang memiliki pendekatan yang berbeda terhadap topik ini. Dua pandangan yang sering diperdebatkan adalah Calvinisme dan Arminianisme. Nah, dalam diskusi ini penting untuk kita memahami bahwa pandangan predestinasi ini bukan hanya sekadar perbedaan teologis yang abstrak, tetapi juga memiliki implikasi mendalam dalam pengertian tentang keadilan kasih karunia, kebebasan manusia, dan hubungan manusia dengan Allah. Nah, kita akan melihat dalam tujuan pemaparan materi tersebut adalah melalui eksplorasi ini. Saya sendiri berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengajaran teologis mengenai predestinasi serta merangsang pemikiran kritis. Dalam etimologi, kata predestinasi dapat ditelusuri kembali ke akar kata Latin, yaitu predestinate. Kata predestinate ini terbentuk dari gabungan kata prae yang berarti sebelumnya atau sebelum, dan destinare ini yang berarti menentukan atau mengarahkan. Nah, di sini kita melihat secara etimologis predestinasi ini mengandung konotasi bahwa penentuan atau penetapan itu terjadi sebelumnya. Nah, ajaran predestinasi ini adalah konsep teologis yang membahas tentang bagaimana Allah memilih siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan ditolak oleh Allah. Nah, dalam sejarah kekristenan terdapat perdebatan yang panjang dan kompleks mengenai predestinasi. Nah, dengan dua pandangan utama yaitu Calvinisme dan Arminianisme ini. Nah, dalam pandangan si Calvinisme ini didasarkan pada ajaran teologis yang diperkenalkan oleh teolog reformasi, yaitu John Calvin. Nah, dalam pemahaman Calvinisme ini tentang predestinasi bersandar pada konsep kedaulatan Allah yang mutlak dan kebebasannya dalam memilih siapa yang akan diselamatkan. Nah, ajaran si Calvinisme ini kita akan melihat dalam bukti Alkitabiah dalam ajaran Calvinisme, di mana di dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30. Nah, pada ayat ini terdapat rangkaian langkah yang menyoroti peran Allah dalam memilih, membenarkan dan memuliakan orang-orang yang dipilihnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah telah menentukan kehendaknya sebelum dan memiliki kendali penuh atas proses keselamatan. Dalam pandangan si Calvinisme ini, bagian ini menunjukkan bahwa Allah sebagai sang pencipta dan sang pemanggil memilih orang-orang akan diselamatkan dan mengatur nasib mereka. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah telah menentukan kita sebelumnya untuk menjadikan pewaris dan bagian dari maksudnya. Nah, ini menegaskan bahwa peran aktif Allah dalam memilih
dan menentukan nasib orang-orang yang dipilihnya. Kita akan lihat dalam resolusi ajaran dari Calvinisme ini. Nah, dampak psikologis dan emosional tentang etis, dampak terhadap pengertian kasih Allah, kita akan melihat dalam pandangan Arminianisme. Dalam pandangan Arminianisme ini, predestinasi tidak dimaknai sebagai pemilihan ilahi mutlak yang menentukan nasib individu. Nah, namun sebaliknya, manusia diberikan kebebasan untuk merespons anugerah keselamatan Allah dalam menerima atau menolak keselamatannya. Nah, Arminianisme ini mengajarkan bahwa Allah mengasihi seluruh umat manusia dan menghendaki semua orang untuk diselamatkan. Nah, anugerah keselamatan Allah tersedia bagi semua orang, dan orang-orang dapat memilih untuk menerima atau menolak keselamatan tersebut. Baik, kita akan melihat dalam ajaran Arminianisme dalam bukti Alkitabiah. Timotius pasal 2 ayat 4, Yohanes 3 ayat 16. Nah, dalam pandangan Arminianisme ini, ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan kehendak Allah untuk semua orang dan kebebasan kehendak manusia menjadi penting. Kenapa? Karena beberapa kutipan ayat firman Tuhan yang sering dikaitkan dengan pandangan Arminianisme ini, yaitu antara lain resolusi ajaran Arminianisme. Kita akan melihat dari kesimpulan tentang predestinasi adalah doktrin teologis yang menunjukkan bahwa Allah memiliki rencananya sejak awal. Nah, untuk menyelamatkan manusia, predestinasi ini mengajarkan kita bahwa Allah memiliki rencananya, tetapi kehendak manusia dan iman memainkan peran penting dalam menerima atau menolak anugerah keselamatannya. Baik, sekian dari video yang saya paparkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.